Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hygiene industri manufaktur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Tiara Rizky dengan NIM 215130022. Anissa Nurrahman dengan NIM 215130021. Adia Intan Nabila dengan NIM 215130045. Dan yang terakhir, Tika Puspitasari dengan NIM 215130071. Untuk topik penjelasan yang akan dibacakan, yang pertama ada pendahuluan, ada tahapan di dalam industri manufaktur, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan yang terakhir ada pengendalian. Industri manufaktur adalah kegiatan industri yang menghasilkan produk atau benda atau barang yang bermanfaat bagi konsumen masyarakat. Industri manufaktur pada umumnya mampu memproduksi dalam skala besar, yaitu seperti mengubah suatu olahan bahan mentah menjadi barang jadi, ataupun barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah yang dilakukan dengan mesin ataupun tanpa mesin. Salah satu contoh industri manufaktur adalah PT Semen Gresik yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Semen Indonesia. Berikut adalah tahapan mengenai proses produksi semen yang terdapat pada perusahaan Semen Gresik. Yang pertama, proses penyiapan bahan baku. Kedua, penggilingan bahan baku. Ketiga, pengolahan bahan baku. Keempat, pembakaran. Kelima, penggilingan akhir. Dan yang terakhir, pengepakan semen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Tahapan izin industri itu ada 4. Yang pertama itu antisipasi, yang kedua rekoneksi, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir yaitu pengendalian. Antisipasi. Antisipasi adalah kegiatan memprediksi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja yang berasal dari semua faktor lingkungan kerja dan aktivitas. Sumber bahaya yang ada pada PT Semen Gresik Persero dapat berasal dari segi bangunan, tempat kerja, mesin dan alat yang digunakan, cara kerja, jumlah dan karakteristik jumlah kerja. 1. Potensi bahaya berdasarkan lokasi yang dapat terjadi yaitu kebakaran dan peledakan. 2. Potensi bahaya berdasarkan kelompok pekerja yaitu kecelakaan, gangguan kesehatan, serta penyakit. 3. Berdasarkan potensi bahaya yaitu kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, dan kerusakan. 4. Potensi bahaya berdasarkan tahapan proses yaitu menghasilkan asap, debu, panas, bising, serta bahaya mekanisme seperti terjepit, terpotong, dan tertimpa bahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tika. Rekognisi. Rekognisi adalah serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Faktor bahaya sendiri terdiri dari faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Pada faktor fisika, penyebab bahayanya berupa kebisingan dan iklim dengan potensi bahayanya gangguan pendengaran dan heat stroke. Untuk faktor kimia, penyebab bahaya berupa debu dengan potensi bahaya berupa gangguan pernapasan. Untuk faktor biologi, penyebab bahaya berupa mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur dengan potensi bahaya penyakit kulit. Faktor ergonomi berupa ketidaksesuaian lingkungan dengan kapasitas manusia, posisi kerja yang tidak nyaman menyebabkan kelelahan. Faktor psikologi, penyebab bahayanya berupa kecemasan dengan potensi bahayanya adalah sensitif. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dengan melibatkan penilaian terhadap bahaya fisik, kimia, dan biologis terhadap pekerja. Berikut adalah identifikasi
dan penilaian resiko pada saat mengoperasikan preheater. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya dan agen fisika tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Pada pengoperasian preheater dilakukan pengendalian oleh PT Semen Gresik atau Persero. Kegiatan operasi produksi yang pertama yaitu mengoperasikan preheater dalam kondisi rutin dengan identifikasi bahaya yang pertama yaitu bising karena pemakaian kompresor dengan resiko ketidaknyamanan lingkungan dengan pengendalian yang ada yaitu isolasi sumber kebisingan, pengukuran kebisingan secara berkala, instruksi kerja, perawatan mesin kompresor. Yang kedua, identifikasi bahaya yaitu kontak material panas karena overflow atau penutup manhole silon preheater yang kurang rapat. Dengan resiko yaitu luka bakar, dengan pengendalian yang ada yaitu instruksi kerja, reuse, recover, recycle, pembersihan rutin, adanya material yang tercecer, serta menggunakan APD. Untuk kegiatan atau proses produksi yang kedua yaitu operasi finish mill, dengan identifikasi bahaya yang pertama yaitu putaran atau gerakan alat, dengan resiko yaitu terjepit, dengan pengendalian yang ada yaitu pemasangan pengaman dan tanda peringatan. Untuk identifikasi bahaya yang kedua ada vibrasi dengan resiko yang pertama yaitu kenyamanan lingkungan dengan pengendalian yang ada yaitu pasang tanda peringatan dan risiko yang kedua yaitu gangguan kesehatan dan pengendalian yang ada yaitu dengan pasang tanda peringatan. Untuk identifikasi bahaya yang ketiga ada energi consumption dengan resiko yaitu pengurangan SDA dengan pengendalian yang ada yaitu dengan tidak operasi pada saat beban puncak. Selanjutnya, kegiatan atau proses produksi yang ketiga yaitu memasukkan bahan terak, gypsum, truss, batu kapur, dan fly ash. Dengan identifikasi bahaya yang pertama yaitu emisi gas atau asap, dengan risiko pencemaran udara, gangguan pernafasan, serta mata. Dengan pengendalian yang ada, untuk pencemaran udara dengan servis rutin AAB, untuk gangguan pernafasan dan mata dengan memakai earplug dan safety glass. Untuk identifikasi bahaya yang kedua, ada emisi debu dengan risiko pencemaran udara serta gangguan pernafasan dan mata. Untuk pengendalian yang ada, untuk pencemaran udara dengan servis rutin DC, pengecekan kebocoran. Untuk gangguan pernafasan serta mata dengan memakai earplug dan safety glass. Selanjutnya, identifikasi bahaya yang ketiga ada bising dengan risiko kenyamanan lingkungan dan gangguan pendengaran dengan pengendalian yang ada untuk kenyamanan lingkungan serta gangguan pendengaran dengan pasang rambu memakai earplug. Untuk identifikasi bahaya yang keempat yaitu ceceran fly ash dengan risiko pengurangan SDA dan terpeleset. Untuk pengendalian yang ada, untuk pengurangan SDA dengan memasukkannya kembali, dan untuk resiko terpeleset dengan pasang rambu serta memakai safety glass. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.